Salve, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Jumat 19 April 2024 merupakan pekan biasa Paskah yang ketiga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai ayatnya yang ke-59. Mari sebelum membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada awal hari baru ini, kami menghaturkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru untuk menghayati iman dan pengamalan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah kami sepanjang hari ini. Arahkanlah pikiran dan budi kami. Jangan sampai akal merencanakan pikiran benci dan dendam. Tuhan yang Maha Baik, ini saatnya kami hendak mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini dapat membuka hati dan pikiran kami agar selalu mengandalkan Dikau dalam setiap langkah kaki kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Memuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di dalam Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini adalah sumber kekuatan. Sudah berapa kali aku hadir dalam perayaan Ekaristi? Apakah aku hadir dengan penuh kesadaran dan kerinduan, ataukah sebatas kejiwaan belaka? Apakah Ekaristi sungguh-sungguh memberikan makna bagi hidupku? Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan Kristiani dan hakikat serta rangkuman iman kita. Jadi melalui Ekaristi
kita diundang dan disatukan dengan Yesus Kristus dengan menyambut tubuh dan darahnya. Dalam Yohanes 6 ayat 58 tadi dikatakan, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saat pandemi corona sedang tinggi, kita semua hanya dapat mengikuti misa kudus secara online dari rumah. Tentu tidak dapat menyambut tubuh Kristus secara langsung dan hanya menyambut komunitas. Pada saat itu, tanpa sadar, Bunda pun menetes air mata dan menyadari betapa rindu akan menerima tubuhnya. Dan ketika gereja kembali dibuka, perasaan itu sangat bahagia karena tubuh Kristus sungguh memberikan sukacita baru dan kekuatan bagiku. Jadi melalui perayaan Ekaristi, aku pun menyatakan diri dengan Yesus, bersatu dengan Yesus. Seringkali saat mengikuti Ekaristi, kadang kita semua juga mengalami penyembuhan dari sakit kepala ataupun kondisi badan kurang fit. Rasa takut, khawatir, gelisah, dan marah diganti dengan rasa damai, tenang, dan sukacita. Ketika menerima komuni, itu berarti Yesus ingin menempati hati kita. Maka buatlah hatimu layaknya rumah bagi Yesus. Pertanyaan yang menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Sungguhkah aku menerima tubuh dan darah Kristus dengan penuh iman? Semoga demikian. Amin. Mari kita menyampaikan doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa di dalam surga. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai seperti juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Mengampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.